Tuhan, hari ini kita dapat bertemu kembali meski hanya melalui ibadah online. Apa kabarnya? Doa dan harapan kakak, adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan bersuka cita. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini di dalam doa. Kakak minta Kak Betty pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kekuatan sampai hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau berikan setiap hari untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau ibadah, karena berkati supaya apa yang kami buat sungguh-sungguh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari bersama-sama dengan kakak kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang berjudul Burung Pipit Tidak Menanam. Adik-adik yang di rumah, ayo semua berdiri ya, ikuti gerak dan lagunya. Sebelumnya kita mau menyanyi sebuah lagu yang berjudul Lagu Besi. Semua baik ya, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Nah adik-adik, pada siang hari ini kita bersyukur kita kembali lagi mendengar cerita firman Tuhan dengan judul Ishak Anak Perjanjian Lahir. Nah adik-adik, pernahkah kamu menunggu sesuatu yang baik terjadi? Misalnya mama papa belikan mainan, janji mau belikan mainan, janji mau bawa liburan ke tempat yang indah-indah. Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti senang ya, bahagia banget. Nah adik-adik,
Minggu lalu kita mendengar cerita bahwa ada tamu dari surga, malaikat datang berkunjung kepada Abraham dan Sarah, memberitahukan bahwa tidak lama lagi mereka akan punya anak laki-laki. Wah, senang sekali ya Abraham dan Sarah. Bahkan dikatakan mereka juga tertawa. Nah, mereka tertawa bukan karena mereka tidak percaya kepada janji Tuhan, tetapi mereka tertawa karena mereka membayangkan mereka yang sudah jadi kakek nenek, sudah tua sekali, akan merawat bayi yang kecil. Lalu mereka juga tertawa karena mereka bahagia, bergembira yang luar biasa karena tidak lama lagi Ishak yang dijanjikan Tuhan akan lahir. Nah, adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena Tuhan itu baik. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong adik-adik kami supaya boleh mengerti, memahami maksud Tuhan melalui cerita firman-Mu pada siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ishak lahir. Tetangga Abraham hampir tidak bisa percaya bahwa Sarah istri Abraham hamil. Biasanya dia diam di dalam kemah, terutama pada waktu siang hari yang panas. Tetapi pada pagi atau sore dapat dilihat dalam macam-macam kesibukan dekat kemah. Mana mungkin, tanya tetangganya. Kita belum pernah melihat seorang ibu seumur dengan Sarah hamil. Ini satu keajaiban. Memang satu keajaiban. Abraham dan Sarah sadar atas hal ini dan sangat senang. Tetangganya dapat melihat sukacita mereka, terutama pada hari seorang bayi lahir dalam kemah mereka. Mari kita dengar peristiwa tersebut dari firman Tuhan. Kejadian pasal 21 ayat 1-2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Waktu Sarah melihat bayi kecilnya, dia tertawa dengan sukacita dan berkata, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang mendengarkannya akan tertawa karena aku. Dan memang begitu. Pada waktu tetangga Sarah datang untuk melihat bayinya, mereka tertawa dan berkata, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Bukankah Abraham sudah berusia 100 tahun? Anak Abraham dinamai Ishak, yang berarti pembawa tertawa. Lalu Abraham berkata kepada Sarah, kita akan mendidik Ishak supaya dia mengasihi dan mentaati Tuhan dan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dia akan menjadi seorang yang benar, bukan seperti orang jahat di Sodom dan Gomora. Abraham bercerita kepada Sarah apa yang terjadi 1 tahun yang lalu pada waktu tamu dari surga berdiri di atas bukit dan melihat kota Sodom. Di dalam perjalanan itu Tuhan berkata, Abraham pasti akan menjadi suatu bangsa yang kuat dan besar, dan segala bangsa di dalam dunia akan diberkati melalui dia. Aku memilihnya untuk mengajar anaknya dan generasi berikutnya supaya mereka menurut jalan Tuhan dan berbuat apa yang benar dan adil, supaya apa yang aku pernah janjikan kepada Abraham akan kugenapi. Pesta gembira. Ishak bertumbuh dan menjadi besar. Ia belajar berjalan dan berbicara. Waktu berumur 3 tahun, Sarah mengadakan pesta yang gembira. Semua anggota rumah tangga, termasuk hamba laki-laki dan hamba perempuan, harus melihat ahli waris pilihan Allah yang akan menjadi tuan rumah sesudah Abraham meninggal. Anak sapi yang terbaik disembelih dan makanan yang enak disiapkan.
tepung yang terhalus dipakai untuk membuat roti untuk hari istimewa itu. Macam-macam buah-buahan ada di atas meja. Selalu yang terbaik yang dipilih. Memang ada bunyi musik dan tarian. Ada yang bermain seruling atau tambur, dan Ishak menyukai permainan rebana, dan yang lain tepuk tangan. Di langit bintang berkelap-kelip. Waktu Abraham memandang ke langit dan melihat bintang, kemudian mengarahkan matanya terhadap Ishak, dia diingatkan kepada janji Allah. Luar biasa kebaikan Tuhan kepadanya. Tetapi Sarah tidak tertawa. Mengapa? Dia melihat apa? Dia melihat seorang anak laki-laki yang bersembunyi di samping kemah. Itulah Ismail yang sekarang remaja. Dia tidak senang seperti yang lain. Dia iri hati terhadap Ishak. Pada hari gembira itu Ismail tahu dengan pasti bahwa dia tidak lagi dianggap sebagai anak Abraham. Dari saat ini selalu Ishak yang akan diperhatikan, dan hal itu membuat Ismail iri hati. Dia sering mengganggu Ishak. Ismail yang sudah besar dan kuat menolak Ishak yang masih kecil. Hal ini yang diperhatikan Sarah, dan dia mulai marah dalam hatinya. Dia kurang senang lihat cara Ismail kepada Ishak. Ada suatu keputusan yang harus dibuat, karena keadaan seperti ini hanya dapat menambah buruk keadaan. Hagar dan Ismail diusir. Waktu hari gembira tadi selesai dan semua orang tertidur, Sarah berbicara dengan Abraham. Katanya, "Apakah Abraham lihat bahwa hari ini Ismail sangat iri kepada Ishak? Sebaiknya Hagar dan Ismail diusir, karena dia tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak." Kata-kata Sarah itu sangat menjebalkan Abraham, tetapi pada malam itu Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau dengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak, bukan Ismail. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi benar Abraham bangun dari tidur. Dia mengambil roti dan mengisi air di dalam sebuah kantong kulit, lalu ditaruhnya roti dan air itu di atas bahu Hagar, kemudian mengusirnya bersama anaknya seperti diberitahukan oleh Tuhan. Itulah satu waktu yang menyedihkan, tetapi sesudah itu ada damai di rumah Abraham. Allah baik kepada Hagar dan Ismail. Dia menyertai mereka dalam perjalanannya. Waktu airnya habis, dia tidak mengizinkan mereka mati kehausan. Dia memperlihatkan satu sumber air kepada Hagar, supaya mereka dapat minum dan meneruskan perjalanannya ke Mesir, tempat asal Hagar. Kemudian dia mendapat seorang perempuan dari Mesir sebagai istri untuk Ismail. Ismail mendapat banyak anak laki-laki, tetapi mereka selalu tinggal jauh dari Ishak dan keluarganya. Ishak bertumbuh dan menjadi besar. Maka Abraham membuat suatu pesta besar. Abraham ingin merayakan pesta kesukaan itu bersama seluruh keluarga, termasuk pembantu-pembantunya. Pesta itu merupakan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang telah nyata. Adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Dan kita juga harus bersabar menantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita bersyukur, kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang baik, setia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur pada saat ini kami telah bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap setia berharap kepada Tuhan, setia memegang janji Tuhan dalam kehidupan kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Adik-adik yang di rumah, ayo mari siapkan persembahan untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Adik-adik, puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kakak bawa kita di dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, Allah yang baik, Allah yang maha kasih. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Memberkati adik-adik yang ada di rumah, bahkan kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita selesai. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah minggu depan di jam yang sama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekolah